Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 11 Al-Muharram, bulan Allah yang suci Al-Muharram 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali dalam kajian Islam ilmiah, membaca kitab Minhajul Firqah An-Najiyah wa Taifah Al-Mansurah, yang buku terjemahannya sudah diterjemahkan dengan judul Jalan Golongan yang Selamat, ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Nah, iqra. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dalam banyak suratnya, kitab suci Al-Quran sering memberikan anjuran kepada tauhid uluhiyah ini. Di antaranya, agar setiap muslim berdoa dan meminta hajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Di dalam surat Al-Fatihah misalnya, Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Baik. Ahibati talabah al-mukarramun, a'azanillahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas macam tauhid yang kedua, yaitu yang disebut dengan tauhidul uluhiyah. Macam tauhid yang kedua yang disebut dengan tauhidul uluhiyah. Dan tauhidul uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan, kita niatkan, kita maksudkan, kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid uluhiyah inilah yang terjadi di atasnya perperangan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir dan musyrik, baik itu orang Yahudi, Nasrani, atau orang-orang musyrik dari kaum Quraisy. Sebab tauhid uluhiyah inilah yang terjadi peperangan antara para rasul dengan kaumnya. Dan penulis mengatakan di sini, dalam banyak suratnya, maksudnya surat Al-Quran, kitab suci Al-Quran sering memberikan anjuran kepada tauhid uluhiyah. Kitab suci Al-Quran sering memberikan anjuran kepada tauhid uluhiyah, yaitu tauhid untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, agar setiap muslim berdoa dan meminta hajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Fatihah misalnya, Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menunjukkan kepada tauhid, karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menunjukkan kepada tauhid, karena kata iyyaka didahulukan dibandingkan kata kerja na'budu. Kata iyyaka didahulukan dibandingkan kata kerja nasta'in. Ini menunjukkan kepada tauhid, karena tujuan dari beribadah didahulukan
tujuan dari isti'anah, minta tolong, didahulukan. Ini menunjukkan kepada tauhid. Ya, ini menunjukkan kepada tauhid uluhiyah. Dan di sini disebutkan maksudnya khusus kepadamu ya Allah kami beribadah. Khusus kepadamu ya Allah, karena ada pendahuluan ini. Ya, sebenarnya bisa ditulis begini, na'buduka, ka-nya di belakang. Dan bisa juga dijadikan nasta'inu bika, ka-nya di belakang. Kami beribadah kepadamu, kami minta tolong denganmu, mu-nya di belakang. Tapi kalau seandainya seperti ini, iyyaka na'budu, maka ada pengkhususan. Maksudnya na'buduka wala na'budu ghairaka. Kita beribadah hanya kepadamu dan tidak beribadah kepada selainmu. Ini tauhid uluhiyah. Karena didahulukan iyyaka. Iyyakanya didahulukan. Ini menunjukkan kepada tauhid uluhiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita terjemahkan, terjemahannya adalah hanya kepada mu kami beribadah. Beda dengan ini, na'buduka. Kalau ini terjemahannya, kami beribadah kepadamu. Mana yang lebih menunjukkan tauhid? Na'buduka atau iyyaka na'budu? Kenapa? Karena yang didahulukan Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Kalau ini, kami beribadah kepadamu, mungkin bisa beribadah kepada yang lain. Tapi kalau ini enggak, hanya kepadamu kami beribadah. Sama juga ini, hanya kepadamu kami minta tolong. Kalau ini enggak, kami minta tolong kepadamu. Mana yang lebih menunjukkan pengkhususan tauhid? Mana? Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta tolong. Makanya para ulama mengatakan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah na'buduka wala na'budu ghairaka. Artinya kami beribadah kepadamu dan tidak beribadah kepada selainmu. Ya, ini perhatikan baik-baik. Kenapa di sini ada tauhid uluhiyah? Karena didahulukan yang dimaksud. Catat baik-baik, kenapa ini disebut dengan tauhid uluhiyah? Karena didahulukan yang dimaksud, karena didahulukan yang dituju. Baru setelah itu disebutkan perbuatan yang dikerjakan. Karena didahulukan yang dituju, baru setelah itu disebutkan perbuatan yang dikerjakan. Jadi pertanyaannya, kenapa ini menunjukkan
kepada tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah? Ya, jawabannya karena didahulukan yang dituju. Karena didahulukan yang dituju, baru setelahnya disebutkan perbuatan yang dikerjakan. Baru setelahnya disebutkan perbuatan yang dikerjakan. Nah, ini contoh di dalam Al-Quran banyak menyebutkan tentang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Na'budu, beribadah, berkaitan dengan ibadah. Nasta'in, minta tolong, isti'anah, berkaitan dengan ibadah. Ya, berkaitan dengan ibadah. Makanya di dalam ayat ini terdapat tauhid uluhiyah. Nah, iqra ya Syekh. Tauhid uluhiyah ini mencakup masalah berdoa semata-mata hanya kepada Allah, mengambil hukum dari Al-Quran dan tunduk kepada syariat Allah. Semua itu terangkum dalam firman Allah, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Quran Surah Tuhan ayat 14. Tauhid uluhiyah ini mencakup masalah berdoa semata-mata hanya kepada Allah. Ya, di dalam tauhid uluhiyah berdoa hanya kepada Allah, dan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Jadi tauhid uluhiyah membicarakan ibadah. Tauhid uluhiyah membicarakan apa? Ibadah. Dan seluruh perbuatan hamba, dicatat itu baik-baik. Tauhid uluhiyah membicarakan ibadah dan seluruh perbuatan hamba semata-mata ditujukan hanya untuk Allah. Semata-mata ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengambil hukum dari Al-Quran dan tunduk kepada syariat Allah. Ya, termasuk tauhid uluhiyah adalah seorang mengambil hukum dari Al-Quran, bukan mengambil hukum dari yang lain. Mengambil hukum dari Al-Quran, bukan mengambil hukum dari yang lain. Hukum-hukum misalkan mencuri, berjudi, minum khamar, membunuh, berbuat kesyirikan, berzina, hukumnya diambil dari Al-Quran, keharamannya. Nah, ini tauhid uluhiyah. Misalkan kewajiban-kewajiban sholat, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban berhaji, berzakat, kewajiban berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, ini hukumnya diambil dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tauhid uluhiyah. Hukum-hukumnya diambil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tunduk kepada syariat Allah. Orang yang bertauhid uluhiyah, dia wajib tunduk kepada syariat Allah, tidak membangkang. Apabila ada perintah, dia kerjakan. Apabila ada larangan, dia jauhi. Orang yang bertauhid uluhiyah seperti itu. Kemudian penulis mengatakan, semua itu terangkum dalam firman Allah, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Perhatikan baik-baik, di dalam ayat ini terdapat tauhid uluhiyah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Perhatikan, innani, sesungguhnya aku adalah Allah. Allah yaitu Zatul uluhiyah, zat yang paling berhak untuk mendapatkan ibadah.
Sesungguhnya aku adalah Allah, yaitu zat yang paling berhak mendapatkan ibadah. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, isti'anah, istighatsah, isti'adzah, minta tolong dalam keadaan yang sempit, minta perlindungan, menyembelih, bernazar, semuanya Allah yang berhak. Sesungguhnya aku adalah Allah, zat yang memiliki keberhakan ibadah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah. Ilah sama artinya al-ma'bud, yang diibadahi. Tidak ada yang diibadahi kecuali aku. Tidak ada yang diibadahi. Ilah artinya al-ma'bud, yang diibadahi, kecuali aku, yaitu Allah. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Lihat, inilah inti dari tauhid uluhiyah. Jadi perhatikan saya baik-baik. Inti tauhid uluhiyah adalah perbuatan-perbuatan kita hamba ditujukan hanya kepada Allah. Itu tauhid uluhiyah. Perbuatan-perbuatan kita hamba ditujukan hanya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan apa? Tauhid uluhiyah. Ya, ayat ini penuh dengan tauhid uluhiyah. Ayat ini penuh dengan tauhid uluhiyah. Nah, itulah tauhid yang kedua yang harus dimaklumi oleh setiap muslim yang bertauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ibadah apapun yang dikerjakan oleh hamba hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Allah. Apa arti Allah? Zatul uluhiyah. Coba ucapkan sama-sama. Apa arti Allah? Zatul uluhiyah. Apa arti Allah? Zatul uluhiyah. Apa arti ilah? Al-ma'bud. Ya, apa arti ilah? Al-ma'bud, artinya zat yang diibadahi. Ini zat yang berhak mendapatkan ibadah. Ini al-ma'bud artinya zat yang diibadahi. Nah, yang kalian harus pahami baik-baik, tauhid uluhiyah inilah yang membedakan kita dengan siapa? Orang-orang kafir dan musyrik. Itu garis bawahi baik-baik. Tauhid uluhiyah inilah yang membedakan kita dengan orang kafir dan musyrik. Ya, tauhid uluhiyah inilah yang membedakan seorang muslim dengan orang kafir dan musyrik. Tauhid uluhiyah inilah yang membedakan seorang muslim dengan kafir dan musyrik. Nah, Aisyah. 3. Tauhid asma wa sifat, yaitu beriman terhadap segala apa yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim dan hadis sahih tentang sifat-sifat Allah yang dia ungkapkan tentang dirinya atau diungkapkan oleh Rasulullah SAW tentang sifat-sifat tersebut. Taib, perhatikan baik-baik. Sekarang kita membahas tauhid yang ketiga, yang disebut dengan tauhidul asma'i was sifat. Tulisannya bahasa Arabnya begini: tauhidul asma was sifat. Tauhidul asma'i was sifat. Di sini penulis mengatakan yaitu beriman terhadap segala apa yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis sahih tentang sifat-sifat Allah
yang dia ungkapkan tentang dirinya atau diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah tersebut. Perhatikan baik-baik. Beriman. Beriman maksudnya adalah meyakini di dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Menetapkan di dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu namanya iman. Beriman terhadap segala yang terkandung dalam Al-Quran atau hadis tentang nama dan sifat. Nama dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, ataupun saya ulangi, tentang nama dan sifat Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran ataupun melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kita imani. Saya ulangi, apa itu tauhid asma wa sifat? Mengimani apa saja yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih tentang nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia. Tentang nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia. Husna artinya nama-namanya sempurna dalam kebaikan. Ulia artinya sifat-sifat Allah sempurna dalam ketinggian. Saya ulangi, apa itu tauhid asma wa sifat? Mengimani bahwa mengimani apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis-hadisnya yang sahih tentang nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Itu tauhid asma was sifat. Saya ulangi yang kedua. Siapa yang bisa menyebutkan saat saya mengulanginya yang ketiga? Tauhid asma was sifat adalah mengimani. Mengimani itu apa tadi artinya? Meyakini dengan seyakin-yakinnya, tidak boleh ragu. Menetapkan dalam hati dengan seyakin-yakinnya, tidak boleh ragu. Mengimani apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Nah, ada yang ingin menyebutkan? Nah, ahsanta, barakallahu fiik ya Adrian. Mengimani apa saja yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, atau apa saja yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah mempunyai gelar, nama-nama Allah Al-Husna dan sifat-sifat Allah Al-Ulia. Itulah tauhid asma was sifat. Saya beri contoh. Dalam surah Al-Fatihah yang minimal kita baca setiap hari 17 kali sehari semalam minimal. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada nama Allah. Apa?
Ar-Rahman, afan, apa? Allah. Ada nama Allah. Ini nama Allah yang husna. Ada nama Allah yang lain apa lagi? Ar-Rahman. Ada nama Allah yang lain apa lagi? Ar-Rahim. Nah, ini kita tetapkan dalam hati bahwa Allah memiliki nama Allah. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Allah memiliki nama Ar-Rahim. Kita tetapkan dalam hati, tidak boleh ragu. Kenapa? Karena Allah menetapkannya dalam Al-Quran. Dan Allah menetapkannya juga dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Paham sampai sini? Kita tetapkan nama-nama ini. Dan nama-nama ini gelarnya apa? Nama-nama Allah yang husna. Apa arti husna? Sempurna dalam kebaikan. Jadi kebaikannya sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Taib. Sifat-sifat Allah diantaranya, misalkan, ini nama ya, sifat. Dari Ar-Rahman kita ambil sifat, dari Ar-Rahim kita ambil sifat, bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahmah. Allah memiliki sifat rahmat. Bahasa Indonesianya kasih sayang. Paham ini para ikhwah? Itu yang disebut dengan tauhid apa? Tauhid apa? Al-asma was sifat. Menetapkan dalam hati dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah memiliki nama dan sifat. Nama Allah yang husna dan sifat Allah yang ulia, yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Allah yang sahih. Contoh yang lain, ya, saya beri contoh yang lain. Allah memiliki nama, ini saya kasih di sini saja, nama As-Sami'. As-Sami', innallaha sami'un basir. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Apa arti As-Sami'? Maha mendengar. Ini nama Allah, Maha mendengar, As-Sami'. Nah, Allah memiliki sifat dari As-Sami'. Perhatikan, Allah memiliki sifat dari As-Sami', yaitu As-Sam'u. As-Sami' Maha mendengar, As-Sam'u pendengaran. Paham? Itu bedanya nama dengan sifat. Paham Adrian? Deka, paham? Taib. Lihat lagi, Al-Basir. Al-Basir, apa artinya? Maha melihat. Itu nama. Sifatnya apa? Allah memiliki sifat Al-Basar. Berarti penglihatan. Kalau ini Maha melihat. Kalau ini Maha mendengar. Paham bedanya antara nama dengan sifat? Ah, begitu. Nah, kita tetapkan di dalam hati bahwa Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang husna, sifat yang ulia. Dari mana kita tetapkan Allah memiliki nama yang husna dan sifat yang ulia? Yang pertama dari mana? Dari Al-Quran. Yang kedua, hadis yang sahih. Fahimtum? Baik, kalau fahimna saya akan nanya yang paling belakang, Muhammad Faris, taqaddam huna asri'. Katanya fahim.
Ya. Al-an rasul minal fasli tasi'. Udhkur li ma huwa ta'rif tauhidul asma'i was sifat. Tidak perlu menulis, tidak perlu membaca sebenarnya. Kalau sudah fahimnya berarti faham, masuk dalam otak. Diungkapkan dengan bahasa sendiri. Bilugha Indonesia, maafi muskilah. Apa yang dipahami oleh Faris? Kalau saya tanya, apa itu tauhid asma wa sifat? Mengimani apa saja yang Allah sebutkan di dalam Quran dan hadis yang sahih tentang nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Taib. Sahih? Hah? Sahih? Taib. Barakallahu fiik. Min al-fasl as-sabi' Umar al-Fatih. Taqaddam ya Umar. Aina Umar? Nah. Sebutkan tauhid asma was sifat. Apa itu? Tanpa harus membaca buku. Beriman dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, dengan sifat-sifat Allah yang ulia Dan husna, nama-nama Allah yang husna. Beriman dengan apa yang ada dalam Al-Quran, hadis-hadis yang sahih tentang apa? Nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Jazakallahu khairan. Min al-fasl ats-tsamin. Arka, taqaddam ya Arka. Udhkur li ta'rif tauhid al-asma was sifat. Mengimani apa saja yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih tentang nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Barakallahu fik, ahsanta, jazakallahu khairan. Taib. Yang paling bagus dari 3 yang maju tanpa buku, al-faslu tsamin. Qul masyaallah. Taib. Iqra. Nah. Beriman kepada sifat-sifat Allah itu harus sebagaimana adanya, tanpa takwil, penafsiran, tahrif, penyimpangan, takyif, visualisasi, penggambaran, ta'til, pembatalan, penafian, tamsil, penyerupaan, tafwid, penyerahan, seperti yang banyak dipahami oleh banyak orang. Baik. Lihat, perhatikan bukunya masing-masing. Jangan ngelihat saya. Perhatikan bukunya masing-masing. Yang penting dicatat. Beriman kepada sifat-sifat Allah itu harus sebagaimana adanya. Apa yang dimaksud dengan sebagaimana adanya? Catat. Apa yang dimaksud dengan sebagaimana adanya? Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Saya ulangi, apa yang dimaksud dengan beriman dengan sebagaimana adanya, ya, mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah harus sebagaimana adanya. Apa yang dimaksud? Harus sebagaimana adanya. Mengimani, yang dimaksud adalah mengimani sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mengimani sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Dan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Itu yang dimaksud dengan beriman kepada sifat-sifat Allah harus sebagaimana adanya.
yaitu mengimani apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sudah, kita imani saja. Saya beri contoh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah subhanahu wa ta'ala turun dari arsy ke langit dunia, turun ke langit dunia, afwan, bukan dari arsy. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir, jam 1, jam 2 kalau kita di sini. Turun itu sifat. Turun adalah sifat Allah. Kita imani itu sebagaimana adanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan, kita imani. Ya, kita imani. Tanpa takwil. Takwil, catat baik-baik, penafsiran kepada makna yang tidak benar. Takwil, penafsiran kepada makna yang tidak benar, penafsiran kepada makna yang tidak benar. Jadi kalau Allah turun, tidak boleh ditakwil. Artinya tidak boleh ditafsirkan kepada makna yang tidak benar. Allah yang mengabarkan melalui Rasulullah SAW bahwa Allah turun, ya berarti turun. Siapa yang turun? Allah, bukan rahmat Allah. Paham ini? Kita imani sebagaimana adanya tanpa takwil. Apa arti takwil? Menafsirkan kepada makna yang tidak benar. Itu takwil yang tercela. Turun. Siapa yang turun? Ya Allah yang turun. Kita imani sebagaimana adanya. Ah, masa Allah turun nanti arasnya kosong dong. Wah, masa Allah turun nanti kalau seandainya Allah turun berarti Allah turun terus di sepertiga malam terakhir, karena dunia berbeda-beda. Di Kalimantan Selatan sepertiga malam terakhir jam 2, kemudian di Papua jam 1, kemudian di Jawa Barat jam 4 atau jam 3, kemudian di Amerika beda. Berarti Allah turun terus, nggak pernah naik-naik. Itu namanya apa? Mentakwil, menafsirkan dengan tafsiran yang tidak benar. Kalau Allah katakan Allah turun, ya berarti turun. Allah turun, turun. Kita harus imani sebagaimana apa? Adanya. Paham ini para ikhwah? Paham tum? Taib. Hadza ma nuridu an nata'allamahu. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.